Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Ini Bapak Edi Yanto, MPD, PhD ya Bapak ya? Ya, Ya, S3 Educational Development, Hiroshima University. Untuk sekarang Bapak sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Betul Bapak? betul. Iya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Di sini ini saya ingin mewawancarai Bapak. Ini kaitannya dengan apa namanya untuk memenuhi tugas PPG kami, Bapak. Ya nanti mohon untuk memberikan paparan. Untuk yang pertama ini Bapak ini kaitannya dengan pembelajaran berbasis host, Bapak. Menurut Bapak ini bagaimana, Bapak? Apakah eh, yang baik itu seperti apa untuk pembelajaran berbasis HOTS supaya nanti bisa diterapkan di Bapak Ibu guru terutama yang mengajar di tingkat SMP atau madrasah sanawiyah seperti itu. Oke. Baik. Pada dasarnya high order thinking itu merupakan sebuah eh, dimensi ya, di mana dimensi pengetahuan ya, dimensi pengetahuan dan di mana di dalam proses pengetahuan itu harus ada yang namanya proses perkembangan kognitif. Nah, di dalam dimensi proses kognitif ini ada yang namanya yang high order thinking, ya, yang high order, dan ada yang low order. Gitu. Ya, Nah, kalau merujuk kepada taksonomi Bloom itu memang klasifikasinya itu ada 6 ya, ada 6 tingkatan mulai dari mengingat ya, kemudian memahami, kemudian menerapkan, di mana itu dikategorikan sebagai low order thinking gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta, itu merupakan high order thinking. Kemudian disempurnakan lagi dengan adanya dimensi pengetahuan mulai dari faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Nah, di ranah mana saja yang dia merupakan high order thinking, mulai dari konseptual sampai dengan metakognitif, mulai dari menganalisis sampai mencipta. Jadi kalau faktual itu walaupun dia tingkatannya C4 sampai C6 itu belum merupakan high order thinking. Begitu. baik Bapak. Menurut ini Bapak mungkin sempat untuk mengamati, apakah Bapak Ibu guru selama ini mungkin sudah menerapkan HOTS ini atau masih LOTS Bapak? Menurut pengamatan Bapak mungkin sudah. Sejauh ini secara teori ataupun kurikulum sebenarnya pemerintah sudah memasukkan unsur berpikir tingkat tinggi ya, berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum. Nah, namun demikian dalam implementasinya sejauh ini belum semua guru atau semua sekolah itu eh, melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran dengan ada konten high order thinking di dalamnya. Gitu. Belum banyak gitu. Baik Bapak. Menurut Bapak kendalanya apa Bapak? Bapak Ibu guru. Kendalanya sebenarnya simpel. Kendalanya itu adalah pembiasaan, ya, pembiasaan. Ketika siswa itu kita kita ini ya, maksudnya dalam kurikulum itu meminta siswa itu untuk berpikir tingkat tinggi begitu ya, maka itu harus dibiasakan gitu ya, hal yang terbiasa. Karena sejauh ini ya, mulai dari cara belajar siswa aktif itu sebenarnya sudah ada cikal bakal bahwa siswa itu harus aktif dan berpikir tingkat tinggi, tapi lebih diperjelas lagi pada kurikulum yang terbaru begitu ya. Nah, artinya ketika siswa itu tidak terbiasa dengan Pembelajaran ya. pengalaman ya, pengalaman yang berhubungan dengan high order thinking, maka hal itu akan terasa asing gitu.
Nah, apa yang harus dilakukan ya ketika pembiasaan itu tidak dilakukan gitu ya, maka seolah-olah high order thinking itu adalah hal yang asing ya. High order thinking adalah hal yang asing begitu bagi siswa. Padahal sebenarnya high order thinking itu uh, bukan merupakan sebuah hafalan ya, tetapi memang melatih agar otak kita itu berpikir ya, berproses ya, namanya aja berproses gitu ya, sehingga sebenarnya jawaban yang ingin ditanyakan oleh guru, kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh guru itu sebenarnya melalui proses tersebut. Nah, pembiasaan sebenarnya. Nah, tetapi tentu saja ini juga harus ada pembiasaan dari guru. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan siswa itu diminta untuk terbiasa dengan HOTS, maka gurunya terlebih dahululah yang harus terbiasa dengan HOTS begitu. Begitu. Belum di unmute belum ya. Ya, oke, maaf. Ya, berarti sebenarnya untuk proses pembelajarannya Bapak Ibu guru itu juga harus HOTS, Pak, ya? Karena selama ini kita Iya. berpikir bahwa HOTS itu hanya soalnya saja, begitu. Jadi kita mungkin prosesnya belum maksimal untuk ini. Karena Bapak Ibu guru pada umumnya itu belum, belum paham betul HOTS itu seperti apa, model-modelnya, mungkin memang belum ini kebanyakan, belum memahami model-model Oke. yang bisa diterapkan di HOTS itu seperti apa, begitu. Oke. Kendalanya sepertinya Baik. seperti itu juga. Sebenarnya ya karena kan ini sebenarnya salah satu saja sebenarnya Mbak Dina ya. Salah satu saja, HOTS itu hanya salah satu domain sebenarnya ya. Salah satu dimensi saja ya. Itu adalah dimensi kognitif begitu ya. Nah, dimensi kognitif itu adalah sebuah proses ya. Proses kalau berbicara tentang konstruktivis, maka sebuah proses gitu ya. Proses yang memang dibangun oleh siswa gitu ya. Dibangun oleh siswa. Nah, maka dalam hal itu, maka dengan ini ketika kita ingin memberikan soal HOTS gitu, maka aktivitas pembelajaran kita juga harus merujuk kepada apa yang ingin kita berikan kepada siswa. Jangan sampai tiba-tiba siswa dikasih soal tanpa ada prosesnya, begitu ya. Ada prosesnya, itu juga harus ada prosesnya gitu. Nah, jangan lupa kita juga selain punya HOT, punya keterampilan, punya juga afektif, dan yang HOT ini adalah kognitif saja, bagian kognitif saja gitu. Oh, begitu. Iya, iya. Baik, Pak. Kemudian ini, Pak. Kalau kaitannya dengan pembelajaran inovatif, Bapak, ini apakah memang sebenarnya berkaitan dengan HOTS atau berdiri sendiri, Pak? Kalau pembelajar inovatif itu berhubungan sama creating kan ya, berhubungan sama mencipta, maka proses dalam pembelajaran itu diarahkan kepada kreasi. Itu diarahkan kepada salah satu produk ya, produk ataupun luaran yang bersifat dia creating ya, mencipta, sehingga harapannya proses berpikir ya tingkat tinggi mulai dari C1 sampai dengan C5 itu terlampaui, sehingga C6-nya itu sudah dikuasai kayak gitu. Jadi terlampaui. Jadi dengan C6 yang dikuasai, artinya C1 sampai C5 itu otomatis akan dikuasai seperti itu. Baik. Satu lagi Bapak ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kan dikelompok-kelompokkan begitu Bapak ya? Dikelompokkan sesuai dengan karakter siswa, minat dan sebagainya.
Menurut Hmm. pengamatan Bapak, ini apa namanya? Secara umum, kalau berdiferensiasi itu seperti apa, Bapak? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau dalam pandangan saya, berdiferensiasi itu bukan berarti mengkelompokkan siswa, tetapi eh, pembelajaran itu kita setting agar semua kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi. Gitu. Jadi bukan kita mengkelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya, tetapi kelas yang sudah heterogen itu kita coba untuk akomodir kebutuhan belajarnya. Begitu. Oke, baik. Berarti dalam kelas itu kita bisa mengakomodir semua siswa yang berbeda-beda itu tadi, begitu Bapak ya? Betul, betul, Oke, betul. ya, ya, ya. Baik, baik. Oke, Pak Edi, mungkin Mm-mm. cukup ini untuk pertanyaan dari kami. Semoga nanti Iya, bisa apa namanya memberikan iya, ilmu lagi bagi teman-teman juga. iya. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Ya, makasih Mbak Dina, Iya, terima makasih. kasih Pak Edi kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. sehat selalu.